Baik, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan hari ini, di sore hari ini, insyaallah kita akan melaksanakan suatu wawancara bersama dosen kita Pak Fiska Yasir, yang dengan judul yaitu bagaimana strategi dosen PAI dalam pengembangan jiwa keagamaan dan jiwa sosial mahasiswa. Mungkin sebelumnya untuk Bapak bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Monggo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Yasir, buat kalian gue panggil saya Fiska. Saya di program studi PAI sebagai sekretaris program studi. Insya Allah cukup, Pak. Oh iya. Sebelumnya saya juga mau memperkenalkan diri, Pak. Kami dari Universitas Indonesia, Islam Indonesia, jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan saya sendiri Ahmad Afiduddin. Lalu di sini ada teman saya Sarah Imratus Salihah, kemudian ada Elvina Ramadhani, Pak. Nah, insya Allah kesempatan kali ini kita akan mewawancarai Bapak selaku dosen PAI di Universitas Permata ya. Ya, terkait dengan strategi dosen PAI dalam pengembangan jiwa keagamaan dan jiwa sosial mahasiswa, Pak. Jadi insya Allah, Pak, nanti selama kita berwawancara nanti apa ya? Ya selayaknya wawancara aja sih gitu. Iya, ya. Nanti mungkin ada beberapa dari teman saya yang mungkin punya pertanyaan, nanti bisa diajukan juga. Langsung saja kita mulai wawancaranya, Pak. Apa gimana? Silakan. Apa yang ditanyakan? Ya. Insya Allah buat pertanyaannya ini nggak terlalu banyak sih, Pak. Nggak lebih dari 10, insya Allah. Iya. Baik, langsung saja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama yaitu bagaimana sih, Pak, cara pengembangan diri dari dosen PAI, dari dosen sebagai guru PAI agar menjadi dosen PAI yang ideal gitu, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak, cara mengembangkan diri? Oh, pengembangan diri dulu ya, bukan mahasiswanya. Terus iya. Karena kalau mau mahasiswanya berkembang, dosen dulu yang harus berkembang. Jadi tentu masing-masing dosen, ini soal saya jelas ya? Iya, tapi agak kecil sih, Pak. Oh gitu, jadi saya nggak, saya ketinggalan di rumah soalnya. Ya jadi kalau saya sendiri, karena masing-masing dosen akan memiliki perbedaan cara untuk mengembangkan diri. Jadi sebenarnya pengembangan diri itu kalau saya melihatnya dosen ya tentu sebagai guru ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai. Ya tadi kompetensi keilmuannya, kompetensi profesionalnya, kemudian kompetensi interpersonal, dan juga keilmuan. Jadi kalau terkait dengan pengembangan diri personal dalam konteks wawancara kita ini adalah tentang kehidupan beragama dan kehidupan sosialnya, tentu ya belajar itu bukan suatu hal yang ada batasnya. Artinya kita semua sudah memahami bahwa kita itu harus selalu meningkatkan kapasitas diri kita, baik secara ilmu pengetahuan maupun kapasitas kita dengan hal kita sebagai makhluk sosial. Di keilmuan sendiri, ya
kita harus belajar. Kalau dalam status saya sebagai dosen, maka pembelajaran itu bisa dilakukan dari apapun yang saluran-saluran apapun yang bisa saya raih seperti itu. Baik dari pendidikan formal, misalnya saat ini saya sedang kuliah S3, atau juga melalui menambah bacaan-bacaan yang kira-kira itu bisa berguna dalam tugas kita sebagai seorang dosen. Seperti itu. Oh baik Pak, jadi seperti itu ya. Bagaimana jadi caranya untuk mengembangkan diri dari sisi Bapak Ibu sebagai dosen guru PAI. Ya, mungkin itu jawaban yang sangat bagus lah. Baiklah langsung saja ya ke pertanyaan kedua. Yang kedua itu bagaimana cara mewujudkan kelancaran tugas dan pokok dan fungsi atau tupoksi ya sebagai dosen PAI untuk mencapai keberhasilan mutu pembelajaran PAI. Oh iya, saya kebetulan kan sebagai sekretaris prodi di PAI, itu tanggung jawab kita untuk terkait beberapa hal yang sifatnya administratif pembelajaran. Ini dikaitkan dengan mutu pembelajaran. Kebetulan saya juga dosen di manajemen pendidikan, jadi terkait bagaimana proses pembelajaran itu bisa memenuhi mutu standar yang ditetapkan oleh Alma Ata, maka dari tahapan perencanaan itu kita sudah memastikan bahwa semua proses pembelajaran yang akan dijalani, yang akan dilaksanakan oleh prodi ataupun saya sebagai dosen ya harus memiliki perencanaan yang matang. Ya biasa kita beberapa tugas administratif dosen dalam persiapan pembelajaran itu cukup banyak. Misalnya penyiapan MPS, kemudian penyiapan silabus, kemudian penyiapan materi-materi yang disampaikan. Nah, itu tentu hal-hal yang harus disiapkan oleh dosen dalam rangka untuk memenuhi standar mutu pembelajaran yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Mungkin itu yang dimaksud. Oke, baiklah. Terima kasih atas jawabannya ya, Pak. Ternyata cukup ini juga ya untuk mewujudkan keberhasilan untuk pembelajaran itu ya, emang ada beberapa tahapannya, Pak ya. Ya, betul. Oke, langsung saja untuk selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya yang ketiga. Ini sekarang menyangkut ke mahasiswanya, Pak. Bagaimana strategi belajar yang sering digunakan dalam pembelajaran PAI agar terbentuk kepribadian mahasiswa yang beriman, bertakwa pada Allah, dan berakhlak mulia, Pak? Iya, kalau dilihat kebijakan secara besar di Universitas Alma-Ata itu, kita ada namanya yang disebut dengan pengintegrasian nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran. Jadi sesuai visi Alma-Ata itu kan berdasarkan nilai-nilai keislaman dan juga kebangsaan. Maka untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada mahasiswa itu tidak hanya bersifat yang bersifat kurikuler, tercatat dalam kurikulum atau kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan, yang sudah ditentukan oleh universitas. Misalnya seperti untuk lulus dari Universitas Alma-Ata itu harus bisa mengaji, kemudian bisa sholat dengan baik. Ya, dua hal itu minimal. Tapi juga ada yang sifatnya hidden curriculum. Artinya dalam interaksi yang dilakukan oleh antara dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa itu semua harus
didasari pada nilai-nilai keislaman. Kita mempunyai namanya di Alma Ata itu ada namanya Alma Ata Etiket. Nah, itu yang menjadikan landasan mahasiswa, landasan bagi para dosen juga untuk mengkondisikan mahasiswa itu selalu dalam nuansa pergaulan yang islami di kampus. Ya tentu hal itu banyak banyak tantangan juga yang perlu dihadapi. Kondisi mahasiswa yang beragam, perilaku mahasiswa yang beragam, ya, perangai atau karakter mahasiswa yang macam-macam itu menjadi tantangan bagi kami para dosen untuk bagaimana perilaku mahasiswa itu di kampus, mata kuliah apapun, baik mata kuliah kita anggap mata kuliah umum ataupun mata kuliah yang keagamaan, tapi nuansa keislaman itu harus tetap ada seperti itu. Mungkin begitu. Oke, baik Pak atas terima kasih atas jawabannya. Ternyata ini ya, pada setiap instansi atau lembaga pendidikan kan yang mempunyai caranya masing-masing gitu ya Pak dalam bagaimana caranya untuk membentuk kepribadian atau menjadikan kepribadian siswa yang beriman, bertakwa kepada Allah dan berlaku mulia itu memang sangat bervariasi ya. Contohnya kalau di Alma Ata ini tadi seperti yang Bapak sebutkan itu ada salah satu program yang namanya Alma Ata Etiket ya Pak. Nah, itu memang salah satu program yang bagus dan efektif lah ya untuk di jalan tersebut seperti itu. Dikatakan efektif itu tentu perlu pembahasan lebih jauh lagi kalau masalah efektivitas. Oh iya. Sebagai kerangka kerja, kerangka kerangka apa namanya, yang me, kerangka yang melingkup bagaimana pergaulan antara mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan dosen, ataupun mahasiswa dengan dosen itu menjadi salah satu acuan untuk upaya upaya kita untuk menciptakan suasana yang islami, dan kita berharap itu bisa menjadi kebiasaan atau perilaku yang sudah terbentuk pada para mahasiswa maupun para dosen gitu. Karena Alma Ata Etik ini juga mengatur dosen kan juga macam-macam gaya gaya mereka ketika mengajar, ketika berinteraksi, itu sangat upaya. Oke, baik Pak. Oke. Terima kasih ya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini lebih ke ini sih, ke bagaimana mungkin kayak cara atau tips yang Bapak miliki mungkin ya. Jadi, bagaimana cara mewujudkan kepribadian siswa agar punya akhlakul karimah, terus mewujudkan kepribadian siswa yang mempunyai akhlak kepada sesama manusia, sesama kepada alam, dan akhlak bernegara. Itu seperti apa, Pak? Ada ada 4 aspek di sini. Jadi mewujudkan kepribadian siswa dalam bab akhlakul karimah, kemudian akhlak kepada sesama manusia, kemudian sesama kepada alam, dan akhlak bernegara gitu Pak. Pertanyaannya lumayan ini. Ya, mungkin perlu ini bahwa interaksi dosen dan mahasiswa itu kan kadang ya cuma terbatas di lingkungan kampus ya. Apalagi kalau proses pembelajaran kan paling sekitar 90 menit saja di ruang kelas. Artinya ya tentu untuk pengembangan akhlakul karimah, entah akhlak terhadap alam, sesama manusia maupun apalagi satunya tadi sesama atau Kepada alam, Pak. ya ya alam, sesama manusia maupun satunya tadi apa? Akhlak bernegara. Oh, negara. Nah ini tentu bukan, ya kalau tips saya sih lebih kalau memberikan pelajaran secara langsung itu apa ya, mungkin tidak akan terlalu banyak diingat oleh mahasiswa. Saya
Saya selalu berkeyakinan seperti itu. Artinya ya kita tahu apa namanya, bahwa pembelajaran yang paling berkesan kepada mahasiswa itu kan ketika mereka juga mampu ikut berperan aktif dalam proses belajar mereka itu. Tentu selain kurikulum yang sudah ada, eh, bagaimana kalau kalau saya sendiri itu bagaimana berinteraksi dengan para mahasiswa itu menjadi sangat penting. Bagaimana menghargai mereka di kelas, bagaimana juga belajar saling menghargai. Kalau saya berusaha tidak marah kepada mahasiswa, entah apapun itu perilaku mereka di kelas, saya berusaha untuk tidak marah. Tapi saya juga tetap mengajari mahasiswa itu konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan. Ya misalnya mahasiswa yang ngantuk ya kan tinggal suruh saja wudhu misalnya, bahwa mengantuk di kelas itu bukan perilaku yang baik atau bukan tidak mencerminkan karakter saling menghargai gitu. Itu penting. Eh, Saling itu tadi saling menghargai di ruang kelas ataupun ketika berinteraksi di luar kelas itu menjadi sangat penting bagi saya. Kalau masalah akhlak kepada alam ya artinya kita tidak perlu menjelaskan definisi akhlak kepada alam karena saya bukan dosen akidah akhlak ya. Jadi apa yang bisa saya ajarkan itu mungkin semampu saya entah lewat perilaku sehari-hari atau lewat interaksi yang saya buat. Karena kalau teori mereka sudah belajar lebih. Kalau kalian kan sudah belajar lebih teori. Tapi implementasi itu suatu tantangan yang lain. Gitu. Ya contohnya aja tentang kabair misalnya, tentang dosa-dosa besar ya mahasiswa udah tahu lah. Tapi bagaimana mengimplementasikan di luar itu pertanyaan lain. Apalagi ya kalau PAI sih mungkin lebih sedikit terkendali lah mahasiswanya. Tapi kalau jurusan lain kan ada tantangan tersendiri juga. Gitu mas. Oke, oke, baik Pak. Jadi sedikit saya review sedikit Pak ya. Jadi emang banyak ya cara yang bisa mewujudkan kepribadian mahasiswa, mau itu kepada sesama manusia, mau itu kepada sesama alam semesta, atau bernegara. Karena ya apalagi kita kan lingkupnya di PAI ya Pak. Jadi ya nggak mahasiswanya itu udah banyak neko-neko lah Pak ya. Jadi insya Allah kalau anak-anak PAI itu ya gitulah gitu soalnya itu seperti itu ya Pak. Iya, anak-anak kayak kan memiliki landasan lah kalau masalah kehidupan beragama. Cuma kadang ya perilaku yang sifatnya keseharian itu yang lebih penting bagaimana mereka mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah mereka miliki. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini, kemudian ini ada pertanyaan terakhir Pak ya. Insya Allah kita wawancara gak nyampe 1 jam kok Pak. Baik, selanjutnya itu bagaimana sih cara untuk mengatasi mahasiswa yang sulit diberitahu gitu ketika proses pembelajaran di kelas. Nah, itu seperti apa Pak? Mungkin ketika dia telat mengerjakan tugas atau perilaku dia ngeyel gitu. Pasti ada aja kan karakteristik mahasiswa yang seperti itu gitu Pak. Mungkin Bapak punya caranya tersendiri gitu. Oh iya, itu tadi seperti yang saya sampaikan. Ya memang eh, kalau saya melihat mahasiswa-mahasiswa sekarang itu masalah etika ya, masalah etika pergaulan apa yang kita bahas sekarang tentang akhlak. Ya mungkin mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Alma Ata itu mungkin basic pesantren itu cukup banyak. Ya, artinya mereka keseharian kalau tidak kuliah ya di pondok mereka masing-masing. Cuma yang saya lihat itu
bagaimana melakukan interaksi dengan orang lain yang menjadi sangat penting saat sekarang ini. Ya, kita saling mengerti. Nah, kalau memberikan teguran atau eh, kalau menghukum sih tidak ya, menegur kemudian menyadarkan mereka. eh, Mahasiswa itu sebenarnya sudah masuk fase awal dewasa kan, kalau kita lihat dari perspektif psikologi, artinya mereka sudah sepatutnya itu memahami konsekuensi dari apa yang mereka lakukan secara mandiri ya. Artinya ketika mereka tidak mengerjakan tugas ya mereka akan kehilangan poin misalnya. Kalau mereka ribut di kelas tidak bisa dikendalikan ya bisa dipersilahkan keluar misalnya. Bukan diusir tapi dipersilahkan keluar karena itu konsekuensi bahwa tidak saling menghargai itu bukan bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa. Apabila dosen dan mahasiswa yang berinteraksi dalam lingkup pembelajaran ya artinya mahasiswa harus mahasiswa dan dosen ya harus saling menghargai. Seperti itu. Artinya kalau kesepakatan itu tidak dipenuhi ya silakan boleh keluar. Kalau saya sih seperti itu. Kalau kalau menegur sampai marah itu bukan saatnya lah mahasiswa dimarah. Oh iya, Kalau saya sih, iya sih. ya itu masing Ya dosen sebenarnya, ya sih Pak, saya juga setuju sih. Jadi untuk cara memberikan edukasi atau pendidikan kepada ya anak-anak sekelas mahasiswa ini itu tidak perlu lagi dengan cara apa ya kemarah-marah gitu ya bentak, karena secara tidak langsung mahasiswa ini dia udah bisa berpikir gitu, bisa memfilter mana yang baik mana yang buruk. Nah kalau misalkan cara memberitahunya dengan apa ya kayak marahin lah, dibentak lah, mungkin itu agak gimana gitu ya Pak ya. Lebih ke kesadaran masing-masing mahasiswa ya Pak, betul. seperti itu ya Pak. Nah, Misalnya kesepakatan waktu masuk kuliah itu kan bentuk kesepakatan sebenarnya. iya ada kontrak belajar Pak ya biasanya. Ya, artinya kalau terlambat ya nanti ada konsekuensi. Hmm. Menyadarkan konsekuensi kepada setiap perilaku itu penting. Kan biasanya ada istilah itu apa yang kita perbuat itu biasanya akan kembali ke kita. Itu salah satu bentuk konsekuensi. Ya itu yang menurut saya sih yang paling utama untuk mahasiswa menyadari bahwa apapun yang kita lakukan itu akan selalu memiliki konsekuensi. Entah baik ataupun buruk itu ada konsekuensi. Hmm. Seperti itu. Oke. Oke, baik Pak. Wah, ternyata jawabannya Masya Allah sekali ya dari Bapak Fiska ini. Baik Pak, jadi untuk sesi wawancara kali ini, dari sekian banyaknya pertanyaan wawancara, Alhamdulillah sudah terjawab semua. Dan Alhamdulillah sekali apa jawabannya Masya Allah, karena ini emang jawaban yang semestinya dijawab gitu. Ya, dosen Eh, mahasiswa itu kadang perlu tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh dosen. iya, iya. Oke. Baik Pak, mungkin untuk saat ini, sekian untuk sesi wawancaranya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak telah menyempatkan waktunya untuk bisa diwawancarai oleh kita. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf Pak sekiranya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah yang dilontarkan dari mulut saya pribadi. Nah, mungkin dari teman-teman saya ada pertanyaan mungkin Mbak Sarah atau Mbak Elvina. Ada Mbak? Nggak ada. Nggak ada, Din. Belum Bapak. Sebelumnya sangat berterima kasih ya Pak telah menyempatkan waktunya gitu di Ya, Pak. sela-sela kesibukan Bapak gitu. Ya, saya juga minta maaf karena saya kira kemarin pada saat kalian menyerahkan surat itu sudah saya serahkan ke bagian akademik prodi. Ternyata belum tidak lanjut ya sudah dengan saya saja wawancaranya.
Dan kemudian masalah ngatur waktu juga kita, ya akhirnya ketemulah waktu yang bisa kita sepakati seperti itu. Oh iya. Nah, baik, mungkin sebelum ditutup sesi wawancara ini, mungkin dari Bapak sendiri ada closing statement, Pak? Itu tadi eh, apa yang saya sampaikan tadi ya, penting untuk diketahui oleh mahasiswa bahwa proses belajar itu tidak hanya berada di ruang kelas, tapi juga bagaimana berinteraksi dengan orang di sekitar itu menjadi sangat penting untuk apa, untuk mencoba kita sendiri juga menanamkan nilai-nilai yang kita yakini seperti itu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dan kesempatannya di sesi kali ini. Sebelum kita tutup, izin dokumentasi ya, Pak. Boleh, silakan. Oke. Yuk, lihat kamera yuk. 1, 2. 1, 2. Oke. Ganti gaya, toh? Ketiga ya 1, gimana? 2. Sekali lagi, Pak. Ya. 1, 2. Oke. Oke, baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Aku ma tasma'un, lastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Ya, afwan. Guys. Guys, Jangan dulu. tahu nggak? Apa? Aku di-kick sama Pak Burhan. Sumpah kesel banget. Udah absen belum? Belum. Kenapa? Dia bukan sindrom. Enggak, tempatku nge-zoom. Kan yang pertama, kan aku emang off cam. Gara-gara kan emang lagi mati lampu, susah sinyal kan. Terus banyak yang di-kick gara-gara off cam. Nah, terus tadi pas aku nyoba join lagi, kan kita lagi nge-zoom nih ya. Nge-zoom ini kan. Terus bapaknya bilang, kamu nge-zoom apa gitu. Terus aku jawab, ini Pak, tugas kelompok.